Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Ramadan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang ijma yang telah dipresentasikan oleh pemateri kemarin. Yang pertama, definisi ijma. Ijma adalah kesepakatan yang disepakati oleh mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi. Ijma merupakan hukum yang bersifat qot'i atau meyakinkan kebenarannya. Oleh karena itu, penuklikan dan penyebarluasannya harus dengan cara yang meyakinkan juga, yaitu melalui khobar dan khobar mutawatir. Supaya sifat qot'i pada asal hukumnya dapat diimbangi dengan qot'i dalam segi sanad atau materi hukum dan periwayatannya. Yang kedua, landasan hukum. Apabila rukun ijma telah terrealisir, maka hukum yang telah disepakati itu menjadi undang-undang syara', di mana undang-undang syara' tersebut harus diikuti dan tidak boleh ditentang. Ia merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam. Bagi mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan keputusan itu sebagai objek ijtihadnya. Karena kenapa? Karena hukum yang telah ditetapkan mengenai suatu kejadian dengan ijma adalah hukum syara' yang secara pasti. Tidak ada jalan untuk menentangnya atau menghapusnya. Rukun ijma. Yang pertama, saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. Yang kedua, semua mujtahid sepakat tentang suatu masalah hukum, tanpa memandang negara, bangsa, jenis, dan golongan mujtahid. Kesepakatan akan tercapai apabila masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya, sebab hasil dari usaha ijtihadnya tersebut. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan karena poin 1, 2, 3 itu sudah terselesaikan. Yang ketiga, macam-macam ijma. Ada dua macam-macam ijma. Yang pertama, ijma shori dan ijma sukuti. Ijma shori yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qada atau memberi putusan. Ijma sukuti yaitu sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qada. Sedang sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Objek ijma. Objek ijma adalah semua peristiwa atau kejadian tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu madhah atau ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bidang muamalat, bidang kemasyarakatan, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang dapat saya review materi tentang ijma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.